Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiq Albanajib dari kelas KPI 3C. Insyaallah akan memenuhi tugas saya dalam mata kuliah pengantar ilmu jurnalistik mengenai ayat-ayat jurnalistik. Perlu kita ketahui bahwa dalam Al-Quran terdapat 7 perintah bagi jurnalis, 4 larangan bagi jurnalis, dan 6 media jurnalistik. Yang pertama adalah perintah-perintah bagi jurnalis. Surat yang pertama adalah dalam Quran surah At-Taubah ayat 105 mengenai semua pekerjaan diberhentikan oleh Allah, Rasul, dan orang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa satarunduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, kemudian ayat yang kedua, yaitu Quran surah An-Nisa ayat 83 yang mengenai tugas jurnalis menyiarkan berita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau rundu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimah allazina yastanbitunahu minhum. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan ulil amri. Kemudian yaitu surah yang ketiga, yaitu dalam Quran surah Ali Imran ayat 104 mengenai tugas jurnalis menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya yaitu yang keempat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 mengenai bahwa jurnalis wajib memeriksa kebenaran berita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Kemudian yang kelima itu dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 mengenai jurnalis menyusun berita yang mudah dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
Kemudian ayat yang keenam, yaitu dalam Quran surah Al-An'am ayat 152 mengenai bahwa jurnalis itu harus adil dalam pemberitaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza kuntum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi awfu. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ikat. Nah, adalah yang terakhir, yaitu yang ketujuh dalam Quran surah Az-Zumar ayat 18, yaitu bahwa jurnalis selektif dalam menerima informasi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika allazina hadahumullah wa ulaika humul albab. Yang mendapatkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Nah, kemudian yaitu pembahasan kedua mengenai larangan-larangan bagi jurnalis, yaitu terdapat 4 dalam Al-Quran. Yang pertama dalam Quran surah An-Nur ayat 12 mengenai jurnalis dilarang menerima berita bohong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minati bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkam mubin. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong dan nyata. Kemudian ayat yang kedua dalam Quran surah Al-Hajj ayat 30, bahwasanya jurnalis dilarang menyebarkan berita bohong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fajtanibu razzam minal awthani wajtanibu qaulaz zur. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Ayat yang ketiga dalam Quran surah An-Nur ayat 19, bahwa jurnalis dilarang menyebarkan berita perbuatan keji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Kemudian ayat yang keempat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11, bahwasanya jurnalis dilarang mengolok-olok, mencaci maki ataupun menghina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la yaskharu qauman min qaumin 'asa an yakunu khairum minhum wala nisaa min nisa'in 'asa an yakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismu fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
Kemudian pembahasan yang terakhir mengenai media jurnalistik. Nah, dalam Al-Quran sendiri ada 6 media jurnalistik. Yang pertama yaitu dalam Quran surah Al-Falaq ayat 4, medianya adalah pena. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Kemudian media yang kedua adalah tinta, yaitu dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 109. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Kemudian ayat yang ketiga atau media yang ketiga adalah kertas dalam Quran surah Al-An'am ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau nazzalna 'alaika kitabun fi qirtasi falamassuhu biaydihim laqala allazina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Kemudian yang keempat adalah medianya, yaitu berupa lembaran kertas dalam Quran surah An-Najm ayat 36 sampai 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim allazina waffa. Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada di dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Kemudian media yang kelima adalah rok, ya, sama lembaran tulisan, yaitu dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 19 sampai 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabun marqum. Tahukah kamu Illiyun itu yaitu kitab yang bertulis. Kemudian yang terakhir yaitu berupa lauh atau batu tulis dalam Quran surah Al-Buruj ayat 21 sampai 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfud. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur'an yang mulia yang tersimpan dalam lauh mahfuz. Mungkin dari pembahasan kali ini saya cukupkan. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan dan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat, khususnya bagi diri saya untuk lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.